Entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi atau ide bisnis ke dalam kenyataan. Ini melibatkan inovasi, pengambilan resiko, dan kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir usaha baru atau yang sudah ada. Seorang wirausaha atau entrepreneur bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah dengan menggabungkan sumber daya dan merancang strategi untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Entrepreneur juga harus mampu menghadapi tantangan, mengambil keputusan yang beresiko, dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh entrepreneurship dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu bisnis kecil. Seseorang yang membuka kedai kopi lokal, toko roti, atau warung makan dan mengelola semua aspek bisnisnya, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pelayanan pelanggan. Yang kedua, startup teknologi. Seorang pengembang aplikasi yang menciptakan aplikasi baru yang memecahkan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan pasar, seperti aplikasi pemesanan makanan atau platform belajar online. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu penjualan online. Individu yang menjual produk kerajinan tangan atau barang vintage melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Instagram. Yang keempat, jasa layanan. Seseorang yang membuka layanan, membersihkan rumah, perbaikan elektronik, atau konsultasi bisnis, dan mempromosikan layanan mereka melalui media sosial atau jaringan lokal. Untuk contoh yang kelima, inovasi produk. Seorang petani yang mengembangkan metode pertanian organik yang lebih efisien dan kemudian menjual produk organik tersebut di pasar lokal atau melalui program langganan. Untuk contoh yang keenam, event organizer. Orang-orang memulai bisnis penyelenggaraan acara seperti pesta pernikahan, konser musik, atau acara perusahaan dengan mengatur semua detail dari awal hingga akhir acara. Nah, itu untuk beberapa contoh dari entrepreneurship. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana entrepreneurship bisa berperan dalam menciptakan nilai dan memberikan solusi baru di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin atau leader memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membantu tim atau organisasi melalui visi, nilai, dan strategi yang jelas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh leadership dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di tempat kerja, seseorang rekan kerja yang mengambil inisiatif untuk memimpin proyek tim, mengorganisir tugas, dan memastikan bahwa semua anggota tim berkontribusi dan memahami peran mereka. Yang kedua, di sekolah, seorang siswa yang memimpin klub atau
atau organisasi siswa mengatur kegiatan dan memotivasi anggota lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam acara dan proyek. Contoh ketiga, dalam keluarga, seorang anggota keluarga yang mengambil peran sebagai pemimpin dalam situasi sulit, seperti merencanakan logistik selama keadaan darurat atau mengorganisir acara keluarga besar. Untuk contoh yang keempat, di komunitas, seorang tetangga yang memimpin inisiatif untuk membersihkan lingkungan, mengatur kegiatan sosial, atau membantu menyelesaikan masalah komunitas seperti keamanan atau kebersihan. Contoh yang kelima, dalam olahraga, kapten tim olahraga yang menginspirasi rekan-rekannya untuk berlatih lebih keras, tetap termotivasi dan bekerja sama demi kemenangan tim. Contoh keenam, di media sosial, influencer atau individu yang menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan positif, mengedukasi pengikut tentang isu-isu penting, dan mendorong tindakan kolektif. Contoh ketujuh, dalam kegiatan relawan, seorang relawan yang memimpin proyek amal, mengorganisir penggalangan dana, atau mengkoordinasikan kegiatan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Leadership dapat muncul di berbagai situasi dan peran sehari-hari, tidak hanya terbatas pada posisi formal atau jabatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu iman, Islam, dan ihsan adalah tiga konsep utama dalam ajaran Islam yang membentuk dasar keyakinan dan perilaku seorang muslim. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing karakter. Yang pertama, iman. Iman adalah keyakinan yang kuat dan teguh dalam hati seorang muslim terhadap rukun iman, yaitu kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Karakteristik seseorang yang beriman memiliki keyakinan yang kokoh tanpa keraguan, melakukan ibadah dan perbuatan baik sebagai bukti dari keyakinannya, serta berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Contoh, beriman kepada keberadaan Allah, percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah, dan yakin akan adanya kehidupan setelah mati. Yang kedua, Islam. Islam adalah menyerahkan diri kepada kehendak Allah dengan menjalankan rukun Islam yang meliputi syahadat atau pengakuan kekuasaan Allah dan kenabian Muhammad, sholat atau sholat 5 waktu, zakat, menunaikan kewajiban zakat, puasa pada saat bulan Ramadan, dan haji, menunaikan ibadah haji bagi seseorang yang mampu untuk melakukannya. Karakteristik seseorang muslim menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada perintah dan larangan Allah melalui ibadah dan perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk contohnya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat mal kepada yang berhak. Nah, untuk yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah
mencapai tingkat pengabdian tertinggi dalam beribadah kepada Allah, yang berarti beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan jika tidak bisa merasakan kehadirannya, maka yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Untuk karakteristiknya, ihsan melibatkan kualitas moral dan spiritual yang tinggi, termasuk kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, dan perilaku baik kepada sesama manusia. Untuk contohnya, melakukan ibadah dengan penuh khusyuk dan ikhlas, berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, dan berusaha selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketiga konsep ini saling terkait dan membentuk dasar keimanan atau perilaku seorang muslim yang taat, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nah, untuk ketiga pengertian dari entrepreneurship, leadership, dan iman, ihsan, dan juga Islam, dan juga contoh-contohnya, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.